Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Sayang sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka. Guys, kalian tahu nggak Malaysia sampai sekarang masih berjuang mengatasi krisis identitas kebangsaan mereka. Bahasa Indonesia belum lama ini disahkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Namun keputusan tersebut ternyata bak menyulut kecemburuan negara tetangga Malaysia. Warga negara Bangladesh merupakan yang tertinggi sekali. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Gedung-gedung di Malaysia mewah, tapi di mana identitasnya? Gedungnya kayak di Dubai, stasiunnya mirip Jepang, tapi ini Malaysia. Malaysia punya gedung-gedung tinggi, jalan tol melingkar, punya mall besar. Tapi coba perhatikan baik-baik. Menara barunya mirip tower di Dubai. Stasiun MRT-nya desainnya kayak di Jepang. Bangunan pemerintahan banyak yang nyontek gaya Eropa. Bahkan hotel dan kampus pun mulai didesain ala Skandinavia. Serba putih, minimalis, kaca, dan kotak. Pertanyaannya, mana gaya Malaysianya? Dulu mereka punya rumah panggung Melayu, masjid, berkubah lebar dengan atap tumpang bertingkat, shuffles tua yang ikonik banget di Penang, atau Melaka. Tapi sekerong, bangunan baru makin generik. Nggak salah kalau orang luar datang dan bilang, kok Malaysia kayak potongan dari negara lain yang ditempel jadi satu? Mungkin memang niatnya pengen tampil modern, tapi modern itu nggak harus kehilangan akar. Identitas arsitektur itu bukan soal gaya, tapi soal jati diri bangsa. Dan kalau semuanya mulai terlihat sama, kita harus tanya, apakah Malaysia sedang membangun masa depan? Atau sekadar meniru apa yang dianggap keren di luar negeri? Kamu setuju nggak kalau arsitektur Malaysia sekarang kehilangan karakternya? Komentar yuk, bangunan mana di Malaysia yang menurut kamu paling gak Malaysia banget? Tag temenmu yang suka bahas arsitektur Asia. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah. Bila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Di Jalan Budu, seolah-olah saya berada di Dhaka. Warga negara Bangladesh merupakan yang tertinggi sekali. Kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Keputusan Malaysia untuk membatasi TKI Indonesia dan membuka pintu lebih lebar bagi tenaga kerja Bangladesh kini menuai penyesalan besar. Banyak laporan tentang kelakuan warga Bangladesh yang dianggap meresahkan, membuat masyarakat Malaysia mulai gerah. Warga Bangladesh dinilai kurang disiplin dan sulit beradaptasi dengan budaya setempat. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Kini TKI Indonesia yang dikenal rajin dan profesional kini banyak beralih ke negara lain dan membuat Malaysia menyesal. Indonesia akhirnya menarik balik sekatan kemasukan pekerjanya ke Malaysia bermula bulan depan. Apa lagi yang ditunggu? Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia dan mencari sumber dari negara lain. Ini sekaligus akan mengurangkan pelbagai masalah dan kerenah yang ditanggung kerajaan dan rakyat Malaysia dengan membenarkan pekerja Indonesia di negara ini. Sebagaimana Indonesia menggunakan haknya untuk menyenarai hitamkan beberapa rakyat Malaysia kerana mengeksploitasi pembantu rumah Indonesia, Malaysia juga patut menggunakan haknya sebagai negara hos untuk tidak lagi membenarkan rakyat Indonesia masuk ke sini untuk bekerja. Malaysia telah sekian lama menjadi lubuk bagi pekerja Indonesia mencari rezeki, namun kebanyakan daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor selain tidak mementingkan kualiti skup tugas harian biarpun menerima kadar upah yang lebih.
Lo mungkin udah lihat video viral seorang guru Malaysia marah karena muridnya bikin karangan cerita tapi pakai bahasa Indonesia. Buat kita sih biasa aja, tapi buat mereka justru itu masalahnya. Menurut Erik Erikson, identitas itu dibentuk lewat pengalaman sosial yang stabil. Karena dari kecil lo diajar pakai bahasa Melayu, tapi tiap hari lo nonton konten Indonesia, ya lo pastinya udah mulai goyah. Gaya ngomongnya berubah, cara mikirnya ke bawah. Akhirnya anak-anak Malaysia bakal ngerasa gue lebih cocok ngomong kayak orang Indonesia daripada ikut bahasa Melayu di sekolah. Itu yang disebut Erikson sebagai identity confusion. Ketika lo gak yakin sama diri lo siapa karena lingkungan lo terlalu campur aduk dan tidak terstruktur. Bahkan kata Benedict Anderson, bangsa itu dibentuk lewat bahasa dan imajinasi kolektif. Kalau anak-anak Malaysia lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, lama-lama bisa aja mereka ngerasa lebih dekat ke Jakarta daripada ke Kuala Lumpur, dimana pemerintah Malaysia itu mulai panik. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami yang namanya krisis identitas nasional versi Gen Z-nya Malaysia. Lucunya, di saat Malaysia khawatir diserap Indonesia, kita malah sering ngerasa minder pakai bahasa kita sendiri. Jadi sekarang lo pikirin sendiri nih, siapa yang benar-benar kehilangan identitas? Menurut lo gimana? Coba komen di bawah. Kita bakal bahas apa lagi yang seru. Bahasa Indonesia belum lama ini disahkan menjadi bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO. Namun keputusan tersebut ternyata bak menyulut kecemburuan negara tetangga Malaysia. Sejumlah warga Malaysia memberikan komentar di unggahan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan ini. Mereka mengatakan bahwa seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu alih-alih bahasa Indonesia. Menurut mereka, bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu juga. Namun, hal ini ditepis oleh Ketua Kepemimpinan Islam di University Sains Islam Malaysia, Profesor Zulkifli Abdul Razak dalam surat kabar Malaysia yang mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah dua hal berbeda. Dia juga menyatakan kekagumannya dengan perkembangan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu hingga diakui UNESCO. Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, Muhammad Domar dalam keterangannya menyatakan bahwa penetapan tersebut menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO, di samping bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, khususnya melalui Sumpah Pemuda di tahun 1928, sehingga mampu menghubungkan etnis yang beragam di Indonesia, kata Umar. Adapun penetapan tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Pengakuan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia sekaligus bagian dari upaya global untuk mengembangkan konektivitas antarbangsa, memperkuat kerjasama dengan UNESCO, dan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Sayang sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka. Guys, kalian tahu nggak Malaysia sampai sekarang masih berjuang mengatasi krisis identitas kebangsaan mereka? Beberapa rakyat Malaysia sendiri kerap menyuarakan bahwa negeri mereka tengah dilanda krisis identitas, terjebak dalam kebingungan antara kebanggaan pada jati diri lokal dan hasrat untuk tampil berbeda dari Indonesia. Padahal akar budaya, bahasa, dan sejarah begitu lekat dengan tanah seberang. Dalam pandangan sebagian orang, Malaysia tampak malang karena justru ingin menjadi seperti Indonesia, sebuah bangsa yang lebih mantap dengan identitasnya, lebih percaya diri berdiri di atas warisan sejarah, sekaligus berani mengusung keanekaragaman sebagai kekuatan. Guys, kalian tahu nggak Malaysia sampai sekarang masih berjuang mengatasi krisis identitas kebangsaan mereka? Secara umum, Malaysia terdiri atas 3 etnis utama. Etnis Melayu yang merupakan mayoritas, etnis Cina, dan etnis India. Emang nggak sebanyak Indonesia, tapi untuk menyatukan 3 etnis ini saja dalam satu identitas nasional, rasanya susah sekali. Malaysia sebenarnya menetapkan identitas Melayu sebagai identitas nasional. Tapi etnis Cina dan India merasa tidak terikat dengan identitas Melayu itu. Jadi masih banyak ditemukan kasus di mana etnis non-Melayu itu nggak mau atau nggak bisa berbahasa Melayu. Barangkali pernah lewat nih di beranda kalian gimana orang Malaysia itu kaget etnis Cina di Indonesia atau biasa disebut Cindo itu bisa berbahasa Indonesia dengan lancar.
Nah, itu karena mereka jarang menemukan fenomena itu di negaranya. Bahkan kabarnya di Malaysia itu sendiri, segregasi sosial ini bahkan sudah dimulai sejak dini loh. Jadi di Malaysia itu ada 2 tipe sekolah. Satu sekolah negeri, satu lagi sekolah vernakular namanya. Kurikulumnya sama sih, tapi bedanya kalau sekolah negeri itu bahasa pengantarnya bahasa Melayu, kalau sekolah vernakular bahasa pengantarnya adalah bahasa Mandarin untuk sekolah yang Chinese, dan bahasa Tamil untuk sekolah India. Dan ini dibiarkan sama pemerintah federal Malaysia. Ya gimana identitas nasional bisa terwujud kalau dari kecil saja sudah dikotak-kotakan sedemikian rupa. Ditambah lagi, kecurigaan antar etnis di Malaysia ini memang tinggi banget. Etnis Melayu selalu berupaya untuk menonjolkan supremasi Melayu di tanah Malaysia. Tapi sama etnis non-Melayu itu sering banget dipandang sebagai penindasan politik bahkan agama. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat Bangladesh semua. Nah, lihat Bangladesh semua. Wow. Sayang sekali lah, orang Melayu sendiri pun kelihatan seperti tidak bangga terhadap bahasa mereka, sedangkan bahasa Melayu itu adalah bahasa ibunda mereka, bahasa bangsa mereka, bahasa nenek moyang mereka. Tetapi diperhatikan oleh orang asing. Orang Melayu lebih gemar berbahasa Inggeris dan orang bukan Melayu tak boleh berbahasa Melayu. Jadi ini sesuatu yang saya kira parah lah, dan satu isu nasional yang tidak mau dibincangkan oleh ahli-ahli politik, para pemimpin kita, dan kita selalu tolak ke tepi. Dan saya kira ia akan jadi bom jangka, dan kes ataupun kejadian memperbaharui pasport ini saya kira sudah pun meletup kes ini kan. Dan walaupun sudah meletup, tetapi sayang sekali lah, kita, rakyat kita lah, terutama yang bukan Melayu ni, begitu buta hati, tak nampak isu yang sebenarnya, iaitu tak patut, tak kena warga negara tak boleh berbahasa negara. Tetapi diherutnya isu ini, dipersalahkan pegawai imigresen itu, dituntut diambil tindakan dan sebagainya, seperti yang pernah diambil terhadap guru dan polis itu kan, yang ditukar jawatannya kepada yang lebih rendah barangkali. Jadi saya kira ini satu isu nasional, bukan ciptaan kerajaan sekarang, sudah lama wujud yang tidak ditangani pun. Barangkali sudah sampai waktunya kerajaan sekarang ada keberanian politik untuk menangani masalah ini, iaitu warga negara. Saya kira ramai yang tak boleh berbahasa negara, sesuatu yang tak berlaku di tempat lain. Jadi ya, kita harus berjiwa besar, kita harus mengakui kita ada masalah dalam proses pembentukan negara bangsa, dalam kita melahirkan warga negara. Kita ada masalah. Macam mana boleh ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara, dan apabila ditegur, lawan balik pula tu. Tapi malang sekali, ada orang Melayu yang menyokong kejadian ini, bahawa tak perlu pun seorang warga negara itu mengikut perlembagaan kita fasih dalam bahasa Melayu. Orang Melayu yang membela sehingga mereka merujuk kepada perlembagaan persekutuan. Memang tidak ada dalam perlembagaan persekutuan kita bahawa seorang warga negara harus cekap berbahasa negara. Tidak ada. Jadi orang Melayu memberitahu orang Cina dan orang bukan Melayu,
Tak perlu pun. Jadi saya kira apabila orang Melayu, walaupun ada seorang dua yang macam tu, seluruh sejarah orang Melayu itu dinafikan. Malang sekali lah dalam kita melahirkan warga negara yang Melayu pun ada yang macam tu. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Malaysia jadi kayak krisis identitas nggak sih? Aduh, gue nggak bisa jawab ini ya guys. Cuma gue mau kasih contoh aja nih. Kalau kalian punya waktu, kalian buka YouTube, kalian nonton video parlemen Malaysia bersidang. Memang pada umumnya anggota parlemen di Malaysia itu ketika sidang parlemen, mereka akan bicara dalam bahasa Melayu ya guys. Cuma ada beberapa anggota parlemen yang bicaranya dalam bahasa Inggris gitu loh. Dan yang ngomong bahasa Inggris ini bukan cuma anggota parlemen yang etnis dan non-Melayu, ada anggota parlemen yang orang Melayu pun dia tetap bicara dalam bahasa Inggris begitu loh. Coba kalian bayangin ya guys, misalnya di gedung DPR MPR kita lagi sidang parlemen, tiba-tiba ada anggota parlemen bicara dalam bahasa Belanda. Gue contoh ini. Halo, goedemorgen allemaal. Ik ben Pierre van Manado. Vandaag 15 Juli 2023, bla 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 bla. Kalian bayangin ya guys, lagi ada rapat di gedung DPR MPR kita, terus ada anggota DPR MPR kita yang bicara dalam bahasa penjajah kayak gitu. Apa nggak berterbangan itu bambu runcing di ruang rapat?